Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala yaumal jum'ati afdalal ayyamil usbu' wa sa'atal mujabil masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah tahaddus bi nikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mencari ilmu, karena yakin kita itu bahwa orang yang berilmu lah orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, mudah-mudahan karena kita cinta, senang terhadap ilmu, maka digolongkan oleh Allah sebagai ahli ilmu. Sehingga ketika digolongkan oleh Allah ahli ilmu, maka oleh Allah ditinggikan derajatnya gitu. Nah, bahagialah hidup kita. Nah, ngulang sedikit yang kemarin. Sok bereskeun heula. Can beres mah bener. Masih mengingatkan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang bab air dan bab najis bersuci juga ya, gitu kemarin teh. Nah, kita bab najis, bab air dan seterusnya gitu. Salah satunya kemarin misalkan kita bikin kopi tah, pertanyaan kemarin teh ya. Bikin kopi kemudian kemasukan lalat, mati lalatnya. Air yang mati kan bangkai ya. Nah, ini si kopinya, saya ulang sedikit. Ini kopinya bisa diminum nggak? Bisa. Kenapa? Apaan kena najis? Pan kalau bangkai mah najis. Gimana nih? Tuhnya karek makamari minggu kemarin. Kan bangkai itu najis kan kemarin kan, kecuali ikan ya. Nah sekarang ini kopi kena bangkai, yaitu lalat. Nah kata Imam Syafi'i, Imam Hambali kemarin ya, kata Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, air sedikit baik berubah atau tidak berubah, itu kalau terkena najis jadi najis. Kalau sedikit. Nah sekarang pertanyaannya, kan tadi bangkai teh najis, kena kopi. Nah setelah kena kopi, apakah bisa diminum kopinya? Bisa Pak Ustadz, naon lebar. Karek ninyu. Sama rasa. Kan kena najis mau sedikit mau berubah atau tidak berubah rasanya, baunya, ambenya tetap najis. Jadi bisa diminum nggak? Bisa. Kenapa? Kan kemarin hadisnya apa? Hadisnya apa kemarin? Nabi, gini nih, Nabi ditanya, ya Rasul, itu air suka dipakai nyuci bekas haid, gimana gitu kan? Yang poho deui gitu kan. Nggak sah. Nggak akan nyampe.
Ayo kawan. Ya nu nerap nu mana. Nah, kenapa barusan boleh diminum? Karena ini mujawir kemarin kan? Mujawir teh naon kamari? Ayo tawe lah. Kalau tadi yang ditanyakan darah bekas head ke sumur nyampur itu mukhalid. Kalau mukhalid, kalau besar karena sumur, kalau tidak berubah bau, rasa dan warna maka tetap suci. Tapi kalau yang sedikit baik berubah atau tidak berubah itu tetap najis. Tetapi kenapa ini tidak najis? Karena najisnya mujawir, utuh. Bisa dibuang, setelah dibuang lalapkeun heula kata Rasul, lalapkeun dulu kan. Kenapa? Karena ada satu sebelahnya ada penyakit, sebelahnya ada penawarnya, lalapkeun dulu, buang, diminum. Kenapa? Karena tidak campur si bangkainya. Bangkainya najis, iya. Kopinya buang aja najisnya tetap aja karena tidak campur. Nah, itu namanya mujawir. Kalau kena darah, sedikit kena darah, set najis, campur. Larut, itu teh mukhalid namanya kalau larut itu. Nah, itu mah najis. Karena tidak bisa dibuang. Gitu. Terus lah teman kamari ngelang sedikit. Nah, memang kebahagiaan itu salah satunya memang ditentukan dengan ilmu gitu. Maka kata Rasul, alamatus syaqawah itu arbaatun, ya. Sama ya, wa alamatu sa'adah arbaatun. Jadi orang itu akan bahagia itu ada cirinya. Orang yang akan bahagia itu apa? Satu, orang yang akan bahagia itu dzikrudunu bil madiyah. Dia selalu mengingat kesalahannya. Kesalahan yang lalu itu selalu diingat. Jadi orang yang akan bahagia menurut Allah itu selalu mengingat kesalahan. Muhasabah. Gitu, muhasabah diri. Nah, yang jadi masalah teka ingatan ku urang naon, teka pikir naon dosa urang gitu. Oh, sok coba kadang-kadang kita nginget-nginget dosa naon gitu. Kenapa? Saking banyaknya dosa itu jadi nggak kegambar, saking terlalu banyak. Makanya kata ulama kalau ini baru dicat bersih, ada tetel aja hitam sedikit, ceret gitu, dari jauh juga kelihatan. Tapi kalau sudah banyak tatoana dari jauh nggak geblek gue. Nah, hati pun sama. Ketika sudah banyak dosa, itu nggak kelihatan dosa kita teh. Maka wajar ketika ada pertanyaan, ya Allah, kenapa saya diuji terus, dosa apa saya teh? Dosa apa? Nggak ngerti. Padahal orang yang akan bahagia itu selalu mengingat-ingat dosa. Makanya wajar ketika Nabi menyuruh kepada kita minimal pagi dan sore kita disuruh istighfar. Nah, 100 kali lah. Itu untuk apa? Evaluasi kan? Itu evaluasi. Makanya bagusnya ketika istighfar itu bukan hanya astagfirullahaladzim di mulut. Tapi pikirkan oleh kita apa sih sehari tadi dosa kita itu gitu. Ya kita astagfirullah gitu. Jadi jangan ngejar target saja. Target 100 sebelum bukan gitu, tapi dipikirkan dosa kita apa. Ya Allah, maafkan dosaku ya Allah. Gitu. Nah, itu aja yang akan bahagia itu. Orang yang selalu mengingat-ingat dosanya gitu. Nah, berapa kali kita mengingat dosa sehari gitu. Pasti setiap orang beda-beda. Ada yang sekali mungkin seharinya ingat dosanya. Ada 2 kali, ada 3 kali. Mungkin saja ada yang nggak pernah mengingat. Gitu. Bleng we gitu. Baru ditegur baru oleh Allah baru mengingat dosa. Jadi orang yang akan bahagia itu selalu mengingat dosa masa lalunya. Untuk apa? Sedih, istighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi. Nah, itu kan rukun taubat itu. Kalau misalkan kita berbuat dosa tidak sedih, wah itu tidak akan diterima oleh Allah istighfarnya. Gitu. Kalau tidak nadam, tidak sedih. Ya, contoh misalkan gini, ada orang misalkan korupsi,
dia diponis memang dengan fakta data yang real, yang jelas, diponislah dia korupsi. Ternyata pas udah pakai baju oranye, kemudian disorot sama kamera, dadah suri gitu. Kan lucu gitu ya. Dia berbuat dosa tapi suri gitu. Gitu, nggak ada penyesalan gitu, ada seneng gitu. Nah, gitu. Jadi kalau orang yang akan bahagia itu justru selalu mengingat dosa. Kita pun sama, kita pun seharusnya ketika melakukan dosa jangan ketawa. Tapi aneh katanya, ketika melakukan dosa itu senangnya justru ketawa gitu. Ketika dosa, padahal harusnya sedih, nadam. Ya. Maka hati-hati kalau kita misalkan berbuat dosa ketawa, itu menyepelekan hukum Allah. Kita berbuat dosa tuh, tapi ketawa gitu. Kita misalkan orang lain adzan, sholat, kita ngelalaikan sholat, ketawa-ketawa, gitu, cakak gigi gitu. Padahal orang lu udah pada sholat, kita kalem, nyantai gitu, nggak merasa dosa gitu. Tertinggal berjamaah, tertinggal sholat fardu, nyantai, nggak sedih. Nah itu kan bahaya. Nah, harusnya sedih, merasa sedih. Dzikrudunub, maka harus mengingat dosa. Yang kedua apa? Wanisyanul hasanatil madiyah. Yang orang yang akan bahagia itu dia suka melupakan kebaikannya. Gitu. Ketika dia melakukan kebaikan, dia lupakan, nggak diingat-ingat, lupa aja gitu. Jangan gini. Udah kalau saya nggak bawa donat, mah nggak ada yang ngasih lagi yang lain, cuma aku aja gitu. Diingat-ingat gitu. Oh nggak ada orang lain, saya aja, akang. Jangan diingat-ingat, udah ngasih, udah gitu. Tapi kadang-kadang makanya kenapa kata ulama, kenapa biasanya justru yang menyelamatkan kita tuh yang kecil, yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit kan nggak diingat-ingat, lupalah. Nggak maulah ngingat-ngingat lagi. Tapi kalau yang besar kita selalu ingat. Nah, kalau selalu ingat berarti itu tidak akan bahagia. Kenapa? Karena yang diingat-ingat berarti belum ikhlas. Namanya udah ikhlas, udah lurkan gitu. Sok coba bapak-bapak misalkan kalau misalkan sodako Jumat, hari Jumat 2000, masih ingat tetah sodakohna? Mal ingat 2000 mah. Tapi 100.000 nyincleng. Sabulan gak ingat kene. Wah, waktu itu tanggal 7, tanggal besok itu tanggal berapa? Tanggal 3, saya tuh 100.000. Alhamdulillah. Ingat ya. Kalau ingat mah hati merentu ikhlas gitu. Makanya lupakan. Melupakan kebaikan. Ya, jangan Pak Ustadz, gimana kalau niatnya untuk syiar, untuk dakwah? Nah itu maka niatnya untuk dakwah, untuk syiar, bukan untuk sombong, nggak jadi masalah. Masya Allah, alhamdulillah, tahadis bini mah tanggal 3 bulan Juli, saya itu sodakohnya ke masjid, ke Kanceleng 100.000, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu juga bisa, dakwah tuh, gitu. Tergantung hati, ria atau tidak mah. Maka niatnya kan untuk memancing orang lain supaya berbuat baik. Nah itu pujian mah ria. Nah itu ingin kapuji mah itu badan mah. Nah mata pas minta pahala ke Allah teh, apaan udah pahalanya? Apa pahalanya ya Allah? Apaan dulu kamu ingin dipuji? Udah ada yang memuji, udah pahalanya dong. Dari aku nggak ada, itu kan rugi. Hanya dipuji unggul gitu, kan nggak dapat pahala nanti di akhirat. Lebar. Jadi kalau kebaikan mah bagusnya udahlah, jangan diingat-ingat gitu kebaikan mah. Gimana Pak Ustadz kalau misalkan saya berbuat baik ke anak, kan ke anak mah ngebiayaan semuanya disayang oleh kita.
Ternyata sudah besar, dia kerja, dia mapan, dia hebat, nggak inget ke kita. Nggak inget ke kita. Kata kita apa? Ngutruk. Oh, ngutruknya gimana Pak? Nggak tahu bahasa ngutruk ya. Ngutrukna kumaha Pak Heru kumaha? Hanya kal orang ngabiayaan oge tuh. Tak nyebutkan sudah hanya kal berarti hilang. Hanya kalnya itu. Nyebut. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan tujuannya untuk mengingatkan dia, untuk hak dan kewajiban, itu bagus supaya dia mengingat. Tapi kalau kayak tadi diungkit-ungkit, misalkan kamu teh udah mau habis sakit lamun teu ku bapak. Nah, berarti itu kan beda. Bukan niat untuk memberitahu bahwa jasa orang tua itu hebat, enggak. Beda, makanya di niat awal. Makanya inamal amalu biniat itu di situ. Jadi ketika saya contoh misalnya misalkan gini, karena kamu coba lihat biaya sehari segini, sebulan segini, coba bayangkan kalau gaji kamu berapa, apakah kalian mampu seperti orang tuamu? Kewajiban orang tua membiayaimu sampai segitu. Nanti orang tua ketika namanya sudah tua, misalkan sudah pensiun, itu kewajiban anak untuk membiayai. Apakah kamu mampu? Nah, itulah hebatnya orang tua. Tapi enggak mau dibalas sebetulnya orang tua, tetapi kamu harus tahu bahwa ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Itu untuk memberikan pengajaran kepada kita, kepada anak-anak kita, gimana hak dan kewajiban itu. Jadi tergantung niat juga. Sama. Jadi supaya apa? Supaya mengingat. Tapi niatnya bukan gini supaya maneh nurut ka urang. Lah, bukan. Gitu. Tapi niatnya ya tadi supaya tahu hak dan kewajiban. Kalau ngasih jangan ditolak, ya. Kalau dikasih jangan ditolak. Jangan, itu ngerti. Banyak yang mau dikasih kan dan ditolak kenapa? Dikasih apa? Ada orang ngasih atau istri yang ngasih? Anak lah kita. Oh, anak yang ngasih ke kita. Nah, ketika kita tidak menerima, berarti menolak kebaikan orang lain. Kan orang lain mau berbuat baik. Masa kita nolak? Kan dia berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, maka kita ngambil. Kenapa? Karena dia ingin mendapat pahala. Makanya sunnah kita menerimanya. Gitu. Sunnah. Dan kalau ke orang tua mah kan bukan kaya atau miskin. Kewajiban anak ke orang tua sama. Seperti orang tua kewajiban kepada anaknya. Tapi selama ini kan yang dianggap berkewajiban membiayai itu orang tua ke anak. Tapi anak ke orang tua kayaknya bukan kewajiban. Tapi naon itu? Sunnah. Mungkin ya mah kalau ada lebih tidak memaksakan. Sok orang tua masuk repot apapun pasti maksakan biayain anak. Tapi hukumnya gimana, Pak? Wajib sebetulnya. Anak ke orang tua juga wajib. Wajib. Anak laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang mampu. Tapi lebih dicenderung lebih kekuat. Perempuan mah kan terhalang oleh suami. Makanya suaminya harus transparan dengan suaminya. Mau ngasih ke orang tua seperti ini boleh. Gitu. Jadi harus transparan. Kecuali misalkan suaminya nggak boleh, kata suaminya. Iya kan terhalang oleh suami itu kalau nggak ada izin suami kan jadi Iya. tunaikan. Makanya yang paling wajib memang laki-laki. Kenapa laki-laki? Dawarisna laki-laki lebih besar. Maka hak dan kewajiban juga sama lebih besar. Nah, sekarang kalau anak perempuannya yang pan. maksudnya yang mencari nafkahnya gimana? Harus izin juga suaminya. Gini, kalau yang wajib membiayai siapa? Suami. Jadi yang kalau suami bekerja, maka wajib membiayai istri. Tapi kalau istri bekerja, wajib nggak membiayai suami? Tidak, berarti milik istri. Jadi kalau anaknya yang perempuan ke orang tuanya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa.
Kenapa? Karena itu milik dia. Apakah harus izin suaminya? Bagusnya etikanya. Etika aja. Etikanya gitu. Tapi kan ini udah milik dia gitu. Kalau dia kerja gitu ya, dia kerja. Kalau sama suaminya tidak diperbolehkan, jangan memaksakan. Ya bisa jadi pasya mau kan kayak kalau jadi pasya menjadi masalah kan gitu. Nah, itu. Berbuat baiknya. Iya betul. Orang tua itu maksudnya ibu atau bapak? Dua-duanya. Terus realisasinya gimana Ted? Maksudnya kan misalkan kita punya suami, punya anak gitu ya, punya istri. Itu kan juga Kewajiban kita. kewajiban kita juga. Mhm. Nah itu gimana Ted, yang idealnya gitu? Ya, makanya kan sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang harus aku berikan kepada orang tua, kepada yang lain, min pudulikum, kan jawabannya gitu dalam Al-Quran ya, kelebihan dari kebutuhan pokokmu. Apa ya Rasul kebutuhan pokoknya? Contoh gini, kalau saya makan cukup dengan sekali makan sehari, maka yang kedua kali disebut kelebihan, maka boleh disedekahkan. Kalau saya makan teh hidup cukuplah 2 kali sehari, berarti yang ketiga kalinya kelebihan, boleh disedekahkan gitu. Lebih daripada kebutuhan pokok itu maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan ini istri sudah, anak sudah, ada kelebihan orang tua gitu. Kalau misalkan wah ini enggak lebih, tapi dipas-paskan segini sebagian, ya itu lebih bagus gitu. Nah kebaikannya gitu ya. Nah sekali lagi, jadi orang yang bagus itu yang tidak memamerkan kebaikan, tidak menyebut-nyebutkan kebaikan, itu yang akan mendapatkan sa'adah, yang mendapatkan kebahagiaan kata Rasul. Yang ketiga, yang akan kebahagiaan itu wa nadruhu ilaman fauqahu fiddin. Yang ketiga, ketika lihat agama itu dia lihat lebih tinggi. Ulang lagi, kalau ada lihat dia kepada orang di dalam agama, maka lihatlah orang yang lebih tinggi darinya dalam agama. Contoh misal, Masya Allah dia mau sudah hafal Quran, saya belum, saya juga mau hafal. Masya Allah dia mah ibadahnya dari maghrib teh sampai isya, enggak pulang dulu, bahkan dia mah sampai subuh, terbalik lah. Data dibuka pintu na pamajikan. Beda itu. Nah, kita seneng gitu misalkan kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang bagusnya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kata Allah itu melihat dalam agama itu melihat ke yang lebih tinggi darinya. Lebih pintar, lebih soleh itu bagus. Tapi sebaliknya yang keempatnya, kalau ke dunia justru kita melihat jangan ke atas, tapi ke bawah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Supaya kita bisa bersyukur. Kalau lihat ke atas saja nggak mungkin kita bersyukur. Merasa kurang, ya Allah, kenapa aku seperti ini aja? Orang lain mana hebat gini-gini, nggak akan bersyukur. Tapi kalau lihat ke bawah kita akan bersyukur. Coba kalau kita lihat, kalau misalkan dalam agama, kalau lihatnya ke bawah aja kita bisa. Batu roge tuh nggak puasa kemis, itu kan kita juga nggak usah lah. Ada orang Jawa tuh pada nggak puasa itu. Tapi kalau lihatnya kan puasa, itu mah setiap Senin kemis puasa terus ya. Wah, kalau aku kurang semangat, jadi semangat. Jadi kalau dalam agama lihatnya ke atas, kalau dalam dunia lihatnya ke bawah. Nah, sebaliknya, kalau misalkan sebaliknya tadi, yang akan sakawah, yang akan celaka itu justru dia itu suka nisyanud bil madiyah, suka melupakan dosa. Itu akan celaka. Kalau yang akan celaka itu suka melupakan dosa. Dia ingat-ingat itu kan ada sama. Dia ingat sama sekali. Nah, itu bahaya. Kalau kita suka melupakan dosa, itu celaka. Nah, makanya kebahagiaan itu kan sebaliknya. Nah, ini disebut mafhum mulafah. Jadi mafhum khilafah itu mafhum sebaliknya.
Tadi nomor satu kan mafhum mukhalafahnya itu. Kan tadi nomor satu teh yang akan bahagia itu selalu mengingat dosa. Nah sekarang melupakan dosa, itu mafhum mukhalafahnya. Jadi mafhum sebaliknya. Ada mafhum muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah itu mafhum yang ngakuran gitu. Ngakuran. Mafhum yang semisil, sebanding gitu. Contoh misalkan mafhum muwafaqahnya kayak gini. Misalnya tadi kalau kita misalkan melupakan dosa. Kalau melupakan dosa itu akan celaka. Apalagi misalkan justru bahagia. Bukan melupakan ini, mau bahagia dengan melakukan dosa. Itu muwafaqah tuh. Gitu. Kalau mukhalafah itu sebaliknya. Mafhum sebaliknya. Contoh gini, misalkan kamu itu bagusnya birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua. Nah, mafhum mukhalafahnya dosa hukumnya uququl walidain. Itu mafhum mukhalafah. Ya mukhalafah. Kalau muwafaqah berbuat baik ke orang tua. Sama dengan orang tua adalah guru. Guru adalah sama dengan orang tua. Atau yang mendidik atau yang mengurusmu, itu orang tuamu. Gitu misalnya. Nah, itu mafhum muwafaqah namanya. Gitu. Orang tua itu ternyata bukan orang tua yang melahirkan saja. Ada orang tua yang mendidikmu, ada orang tua yang mengurusmu gitu. Nah, juga diuruskan sama Halimatus Sa'diyah, suka berkunjung tuh Nabi ke Halimatus Sa'diyah, ke makamnya berkunjung. Nabi itu suka berkunjung ke makam Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Yang ngurus beliau gitu. Nah, itu orang tua itu. Nah, mafhum mukhalafah yang kedua kan tadi itu yang kedua itu naon? Yang kedua iya. Yang kedua itu melupakan kebaikan. Nah, sebaliknya apa? Mengingat atau membicarakan kebaikan. Nginget gitu. Diinget-inget kebaikan saya tuh ini, atau misalkan ngomongin ke orang gitu. Nah, itu justru celaka. Mafhum mukhalafahnya kayak gitu. Jadi ketika kita iya, nggak akan bahagia lah orang yang seperti itu. Maksudnya bahagia dalam arti menurut agama ya. Mungkin saja kalau dunia mah dia kekayaannya banyak lah dan seterusnya, tapi tetap aja resah gitu. Kan belum tentu orang yang banyak kekayaannya itu tenang, bahagia belum tentu. Gitu. Mungkin saja kalau di dunia bisa bahagia mungkin, tapi di akhirat enggak mungkin. Gitu. Kalau selalu mengingat-ingat kebaikan. Nah, yang ketiganya tadi itu apa? Padahal kita kan belum tentu kebaikan kita itu diterima atau tidak kan? Kita beribadah, taruhlah ngaji ini, apakah udah pasti ini diterima oleh Allah pahalanya? Belum tentu. Makanya kenapa kita harus bangga? Karena belum tentu. Nah, gitu. Nah, apalagi misalkan tadi diomong-omongin gitu. Nah, yang ketiganya wanadruh ila man fauqa fidunya. Kalau yang akan celaka itu justru melihat dunia itu ke atas. Itu mau udah dapat ini punya ini gitu. Pak Ustadz, gimana kalau untuk motivasi? Untuk motivasi enggak jadi masalah untuk motivasi mah. Itu udah dapat ini, saya juga bisa lah. Itu bentuk motivasi memang enggak tesawesios. Ya ini maksudnya selalu melihat ke orang lain teh nanti enggak akan syukur gitu. Ya, kemudian kalau melihat dunia tadi melihat dunia ke atas, melihat agama ke bawah. Batur oge tara ka masjid. Enggak pernah ke masjid tuh tinggal tetangga nu deukeut ge tara ka masjid urang ge moal Nah, itu jadi melihat orang lain teh di agama teh di hadapan orang. Nah, itu bakal celaka gitu. Ada 8. Iya, 4 untuk 4 kali 2. Kebalikannya semua. 4 untuk kebahagiaan. 4 untuk kecelakaan. Gitu. Ya 8. Iya. Itu bisa dibulak-balik lah. Dan 8. Gitu. Nah, itu hati-hati makanya ketika kita misalkan membicarakan kebaikan, apa tujuan kita gitu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya misalkan untuk dakwah, untuk memberi motivasi ke orang lain, itu bagus.
Tapi kalau dibicarakan itu untuk kebanggaan, kayak tadi sombong, wah itu jangan, gawat itu, nggak boleh. Gitu. Nah, maka kalau udah bahagia, yang paling utama juga ya, kebahagiaan itu diperoleh dalam Islam itu adalah yang pertama itu harus dengan takwa. Takwa itu menurut bahasa apa? Khauf, takut. Makanya coba ketika kita kayak Umar ya, kayak Umar bin Khattab lah, ketika adzan itu dia gemetar hatinya teh, takut kalau takut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Ketika sholat takut tidak sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah gitu. Kenapa? Karena gini, di dalam hukum itu kan sholat itu ada sah, ada tidak sah, atau sah, batal. Ini itu ada syarat, ada rukun. Oke, dalam hukum Islam itu pada pokoknya terbagi berapa hukum Islam itu? 2 ya. Satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Nah, kayak sehingga nggak ulang kan? Asing. Nah, dalam Islam itu hukum teh hanya mengingatkan aja, yang pusuk pura-pura. Sehingga nama ngeblank tiba-tiba. Wad'i. Nah, ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Kalau hukum taklifi itu seperti apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu taklifi namanya. Nah, kalau hukum wad'i seperti apa? Batal, sah, apalagi mani, syarat, rukun. Yang asing dari 5 barusan apa? Syarat udah familiar ya syaratnya. Rukun familiar, batal, sah, mani. Lain mani, cari mani, mania, mania, bukan mani, tapi mania dengan ain. Apa itu? Mani itu yang mencegah ibadah. Contoh, wanita sedang haid, tidak sholat kan? Kenapa? Kadang ada mani, ada yang mencegah wajibnya sholat, yaitu haid maninya gitu. Itu mani. Itulah mani. Nah, tidur misalkan tadi kan itu. Nah, ada sabab, ada musabab. Udah syarat dulu, syarat, rukun, sabab, ya. Ini kenapa kita kita sholat? Apa sebabnya kita sholat? Karena sudah masuknya waktu sholat. Sebabnya, maka kita diperintahkan sholat. Sebabnya sholat karena sudah masuk waktu. Contoh gitu sebab itu. Seliur itu. Banyak tengok. Tadi sadar lah. Nah, jadi yang kita tahu itu kan hanya wajib. Tapi wajibnya sebetulnya misalkan itu taklifi kan wajib itu. Kan wajib itu ada wajib menurut fikih, ada wajib menurut tauhid. Definisinya beda. Kalau wajib kan ini, wajib kepada kaum muslimin mampu atau wajib tahu apa tuh wujud kita mbak namanya
Sifat yang wajib bagi Allah, misalkan itu wajib. Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Ya, artinya maksudnya wajibnya. Wajib itu artinya apa? Nah, kalau dalam fikih wajib itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dosa. Itu kan menurut fikih. Kalau menurut tauhid apa? Yang ada harus diketahui. Nah, kalau wajib dalam tauhid bukan kayak fikih. Kalau fikih kan kalau ada dapat pahala, kalau tidak ada dapat siksa. Wajib bagi Allah dapat wujud, berarti Allah terwujud, dosa dong Allah. Nggak gitu kan di tauhid mah. Tapi wajib di situ artinya apa? Harus. Makanya mustahil dari wajibnya apa? Kan kebalikan dari wajib mustahil. Mustahil kan nggak mungkin. Jadi wajib di dalam tauhid mah artinya pasti. Nah, maka kebalikannya mustahil. Kalau tadi wajib, kebalikannya apa? Sunnah ya? Haram ya. Wajib dengan haram. Wajib kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan siksa. Kalau haram, justru sebaliknya kan? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa kan gitu. Nah, kalau dalam tauhid mah wajibnya bukan haram, tapi mustahil. Maka wajib kepada Allah artinya apa? Tadi itu wajib itu non? Harus. Jadi Allah pasti harus memiliki ini, pasti gitu. Maka gini, ini tauhid. Misalkan gini, saya ngaji di sini. Menurut tauhid wajib, mustahil, jaiz. Saya sedang ngaji sekarang. Menurut tauhid itu wajib, mustahil, mubah. Bisa jaiz. Bukan geus aya di dia berarti geus pasti. Berarti wajib. Maksudnya pahalanya atau apa? Enggak, sedang saya ngajinya, saya ngaji. Oh iya, nah itu wajib menurut tauhid namanya. Iya, harus adanya memang sudah ada gitu. Kalau di makhluk ada nggak? Yang apa? Ya, Wajib. wajib. Iya, saya. Bukan apa fikih. Iya, ini saya dalam tauhid wajib duduk di sini. Enggak, misalnya api. Hah? Api kan panas. Nah, itu harus atau bukan? nah, wajib itu. Es dingin. Itu wajib. Itu wajib. Wajib, wajib, wajib menurut tauhid. Jadi menurut tauhid itu kan pada umumnya, maksudnya secara umum bahwa api itu panas. Tapi ada apa? Ada keistimewaan atau ada istisna. Bukan mustahil, bukan itu namanya. Mustahil aya orang teu kaduruk kan teu mungkin. Kaduruk mah kaduruk teh sadayana. Kan kalau wajib menurut tauhid ya tadi. Berarti kan kalau tauhid itu sendiri kan tentang keesaan Allah ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ditarik ke makhluk gitu? Wajib itu. Kalau wajib mungkin ya untuk Allah ya untuk Allah aja. Jadi hukum tauhid wajib itu jangan ditarik-tarik ke makhluk. Enggak, ini mah untuk menerangkan makna wajibnya gitu. Bukan kewajiban tauhidnya, bukan sifatnya, bukan, tapi memaknai wajib itu harus ada gitu. Udah pasti adanya gitu. Sudah pasti adanya itu. Contoh gini. Tiba-tiba aya kapal pesawat datang ka dieu. Apa hukumnya menurut tauhid? Jaiz nggak gubrak kan mungkin bahaya ya, mungkin kan nggak gubrak juga kan gitu. Nah itu jaiz namanya. Gitu maksudnya, ya mah hanya makna gitu, bukan bahwa sifatnya ini untuk tauhid atau tidak misalnya gitu. Atau misalkan gini, tiba-tiba aya kareta ngaliwat ka dieu. Naon hukumna teh cek tauhid bieu? Mustahil. Sahe kareta ka dieu mah. Nah itu namanya mustahilnya. Kan orang segitu, mustahil maneh makan gitu. Sebetulnya kan bahasanya mah tadinya mustahil, wajib itu kan untuk tauhid. Tapi kan kita juga suka bilang, orang mah percaya mustahil, mana gitu. Mustahil kan
Tidak mungkin mustahil teh. Gitu. Itu untuk kemanaan kitanya gitu ya. Ya, saya nonton seueur teh salieur. Allah subhanahu. Enggak banyak.